Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau aplikasi di HP itu kayaknya tahu banget apa yang kita mau? Bahkan mungkin terlalu tahu. Nah, kali ini kita bakal bongkar nih, apa aja sih pilihan-pilihan etis yang sebenarnya tersembunyi di balik setiap klik, swipe, dan notifikasi yang kita dapat setiap hari. Oke, coba bayangin deh, kalian lagi buka situs e-commerce, lagi lihat-lihat barang. Terus tiba-tiba muncul penawaran terbatas, plus ada jam hitung mundur yang mulai jalan 2 menit, 59, 258. Wah, langsung berasakan tekanannya, ada dorongan buat cepet-cepet beli, sebelum waktunya habis. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Itu timer beneran ngebantu kita dapat deal bagus? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan psikologis aja? Jebakan yang sengaja dibikin supaya kita panik dan langsung beli tanpa mikir panjang. Sebenarnya apa sih niat dibalik desain kayak gitu? Dan ini nih yang membawa kita ke inti pembahasan kita. Ternyata, setiap keputusan desain, mulai dari warna tombol beli sampai cara info produk ditampilin, itu pada dasarnya adalah keputusan etis. Jadi ini bukan cuma soal bagus atau jeleknya tampilan, atau gampang nggaknya aplikasi dipakai. Ini soal pilihan-pilihan yang punya dampak nyata buat kita, para penggunanya. Oke, supaya kita paham soal pilihan-pilihan etis ini, kita harus lihat dulu gimana sih proses standar pembuatan sebuah produk digital. Anggap aja ini kayak cetak birunya, semacam peta yang jadi panduan buat para desainer dan developer. Biasanya proses ini tuh ada 5 langkah utama. Pertama, berempati sama pengguna, terus mendefinisikan masalahnya apa. Lanjut, berideasi buat cari solusi, habis itu membuat prototipe, dan yang terakhir, menguji prototipe itu. Nah, yang ideal di setiap langkah ini harusnya ada pertanyaan etis yang diajukan. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu cetak biru ini. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan etis apa aja yang muncul di setiap tahapnya. Kita mulai dari tahap 1 ya, berempati. Di tahap ini, tim riset tuh berusaha ngertiin apa sih kebutuhan kita sebagai pengguna. Tapi disinilah dilema etis pertama sering banget muncul, terutama soal pengumpulan data. Pertanyaannya jadi, fitur ini dibuat beneran buat kepentingan pengguna, atau cuma buat kepentingan bisnis doang? Dan ini bisa jadi licik banget loh. Pengumpulan data bisa jadi nggak etis pas sebuah perusahaan ngambil data kita lebih banyak dari yang mereka butuhin. Atau mereka pakai data itu buat hal lain yang nggak pernah kita setujui. Contohnya nih, sistem rekomendasi di e-commerce yang didesain bukan buat bantu kita nemu barang yang pas, tapi buat mancing kita belanja lebih banyak lagi. Lanjut ke tahap 2 dan 3, mendefinisikan dan berideasi. Di sini, tim mulai nentuin, oke, fitur apa yang mau kita bangun, dan gimana nanti tampilannya. Nah, pertanyaan kuncinya di sini adalah, fitur ini beneran ngebantu pengguna, atau malah mengeksploitasi sisi psikologis kita? Nah, disinilah muncul istilah yang penting banget buat kita tahu, dark patterns atau pola gelap. Ini tuh pada dasarnya trik-trik desain yang sengaja dibikin buat ngejebak atau nipu kita biar ngelakuin sesuatu yang nguntungin mereka, bukan kita. Contohnya, wah ada di mana-mana. Video yang muter otomatis di platform streaming biar kita nonton terus. Timer diskon yang ternyata palsu dan diriset terus. Atau tombol unsubscribe alias berhenti langganan yang disembunyiin entah di mana. Semua itu sengaja didesain buat ngambil alih kontrol dari kita. Sekarang kita masuk tahap keempat, prototipe. Disinilah algoritma mulai berperan besar. Algoritma inilah yang nentuin apa yang kita lihat di timeline medsos, produk apa yang direkomendasiin ke kita, iklan apa yang muncul. Jadi, pertanyaan etisnya jadi krusial banget. Siapa sih yang diuntungkan sama algoritma ini? Dan siapa yang mungkin dirugikan? Dan ini yang perlu kita ingat baik-baik. Algoritma itu nggak netral. Algoritma bisa jadi bias kalau data yang dipakai buat ngajarin dia itu nggak seimbang. Algoritma juga bisa lebih mentingin interaksi, kayak konten yang bikin marah, daripada kesehatan mental kita. Bahkan, bisa aja dia nyodorin konten yang makin lama makin ekstrim, cuma biar kita terus-terusan scrolling. Dampaknya nyata banget, dari kecanduan digital sampai perpecahan sosial. Dan yang terakhir, tahap 5, menguji dan monetisasi. Ini soal gimana aplikasi itu cari duit, apa lewat langganan, iklan, atau model lain. Pertanyaannya jadi dalam banget. Model bisnis ini ngelihat kita sebagai manusia yang dihargai, atau cuma sebagai objek yang bisa dieksploitasi demi keuntungan? Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana sih semua ini kelihatan di dunia nyata? Gimana pilihan desain ini beneran ngasih dampak di aplikasi-aplikasi yang kita pakai tiap hari? Coba kita lihat beberapa contoh. Platform e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia sering banget pakai taktik urgensi palsu yang bikin kita tertekan buat beli.
Terus Facebook, pelacakan datanya yang supermasif dan nggak transparan itu ngorbanin privasi kita. Lalu TikTok, algoritmanya yang adiktif banget bisa punya dampak serius ke kesehatan mental. Kelihatan kan? Setiap taktik ini punya dampak nyata ke manusia. Jadi, apa intinya dari semua ini? Mungkin kedengarannya klise, tapi ini beneran. Kepercayaan itu adalah fitur yang paling utama. Mengutamakan etika itu bukan cuma soal jadi baik, tapi ini adalah strategi bisnis yang sangat krusial. Lihat aja bedanya. Desain yang nggak etis, ya mungkin bisa ngasih untung cepat, tapi ujung-ujungnya cuma bikin kepercayaan hilang, reputasi rusak, bahkan bisa kena denda. Sebaliknya, desain yang etis itu ngebangun loyalitas pengguna, reputasi yang kuat, dan bisnis yang berkelanjutan. Singkatnya, desain yang etis itu menciptakan kepercayaan, membangun loyalitas, dan akhirnya bikin bisnis bisa bertahan lama. Inilah fondasi hubungan yang sehat antara perusahaan dan para penggunanya. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungan. Nanti pas ada aplikasi minta izin akses data, atau pas kalian ngerasa ditekan buat buru-buru beli sesuatu, coba berhenti sebentar. Coba tanya ke diri sendiri. Di balik tombol yang mau saya klik ini, pilihan etis apa ya yang sebenarnya mereka buat?